Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astika Nurrohma, Eskep Nurse M Biomed. Saya merupakan dosen tetap Prodi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan nomor NIDN 0528129201. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran dalam bentuk video. Perkenankan saya mendeskripsikan rencana pembelajaran semester terutama untuk mata kuliah anatomi fisiologi yang saya ampu dan sesuai dengan keilmuan saya. Mata kuliah anatomi fisiologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi keperawatan anestesiologi program sarjana terapan yang diberikan pada mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah ANS 1001. Besaran SKS pada mata kuliah anatomi fisiologi yaitu 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah anatomi fisiologi yaitu mahasiswa belajar tentang anatomi fisiologi tubuh manusia yang terdiri dari sistem neurologi, sistem endokrin, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem muskuloskeletal, sistem reproduksi, sistem hematologi dan limfatik, sistem urinaria, sistem gastrointestinal, sistem indera, dan sistem integumen. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diberikan pada mata kuliah anatomi fisiologi ini berada di CPL 06, yaitu menguasai konsep teoritis yang mendasari ilmu keperawatan anestesi meliputi anatomi fisiologi, ilmu biomedik dasar, mikrobiologi dan parasitologi, patologi, ilmu gizi, farmakologi, instrumen anestesi, pasien safety dan keselamatan kesehatan kerja, epidemiologi klinik, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia, promosi kesehatan, manajemen kepemimpinan, dan evidence-based practice atau EBP. Kemudian, CPL tersebut diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk mata kuliah anatomi fisiologi terdapat 2 CPMK, yaitu CPMK 23 dan CPMK 24. CPMK 23 mampu menjelaskan konsep teoritis tentang anatomi fisiologi, ilmu biomedik dasar, mikrobiologi dan parasitologi, dan patologi klinik. CPMK 24 mampu menginterpretasikan tentang konsep anatomi fisiologi, ilmu biomedik dasar, mikrobiologi dan parasitologi, dan patologi klinik. Adapun pembelajaran teori terdiri dari 14 pertemuan. Yang pertama, sistem neurologi, sistem endokrin, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem muskuloskeletal, sistem reproduksi, sistem hematologi dan limfatik, sistem urinaria, sistem gastrointestinal, sistem indera, sistem integumen, presentasi neuroendokrin, presentasi kardiorespirasi, dan yang terakhir pertemuan ke-14 adalah UAS. Adapun pembelajaran praktikum terdapat 16 pertemuan. 1. Pengenalan istilah anatomi. 2. Sistem neurologi. 3. Gerak refleks. 4. Sistem endokrin, khususnya pemeriksaan HCG. 5. Sistem kardiovaskuler. 6. Harvard Step Up Test. 7. Sistem respirasi. 8. Evaluasi 1. 9. Sistem reproduksi. 10. Sistem urinaria. 11. Praktikum volume urin. 12. Sistem gastrointestinal. 13. Sistem muskuloskeletal. 14. Sistem indera. 15. Sistem integumen. Dan 16. Evaluasi 2. Untuk evaluasi 1 merupakan evaluasi dari materi 1 sampai materi 7, sedangkan evaluasi 2 merupakan evaluasi materi 9 sampai materi 15. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan literatur seperti textbook,
keluaran hasil penelitian, dan pengabdian yang pernah dilakukan. Sistem pembelajaran teori bisa dilakukan menggunakan metode daring, yaitu menggunakan Zoom, dan hasil rekaman bisa diupload di Lensa Unisa Yogyakarta, atau menggunakan luring atau dengan tatap muka secara langsung di dalam kelas, dan untuk pembelajaran praktikum dilakukan tatap langsung di laboratorium anatomi fisiologi. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah anatomi fisiologi yaitu contextual instruction dengan metode ceramah, tanya jawab, dan refleksi. Kemudian untuk praktikum metode yang digunakan adalah collaborative learning dan small group discussion di dalam laboratorium anatomi fisiologi. Perkuliahan diawali dengan membaca doa dan membaca salah satu surat pendek di dalam Al-Quran, kemudian penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah anatomi fisiologi diambil dari berbagai komponen. Yang pertama, yaitu aktivitas partisipatif, yaitu dengan 3 komponen. Yang pertama, yaitu praktikum dengan bobot 30%. Sistem penilaian diambil dari aspek soft skill maupun hard skill, laporan praktikum, evaluasi lisan maupun tertulis. Yang kedua, yaitu hasil project based learning dengan bobot 15%, yaitu dengan membuat poster dan leaflet dengan materi sistem tubuh manusia. Yang ketiga, yaitu dengan presentasi metode problem based learning atau PBL dengan bobot 15% terkait materi sistem kardiorespirasi dan sistem neuroendokrin. Yang kedua, yaitu tugas dengan bobot 10%, tugas pembuatan makalah terkait sistem kardiorespirasi dan sistem neuroendokrin. Yang ketiga, yaitu ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester 15%. Demikian pemaparan proses pembelajaran mata kuliah anatomi fisiologi yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Salah satu bisa memimpin doa dan tadarusnya, silahkan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa dan membaca Al-Quran. Baik, untuk teman-teman silahkan untuk memposisikan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, setelah membaca doa, selanjutnya yaitu membaca surah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Baik,
pagi hari ini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu terkait dengan sistem kardiovaskular. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita pelajari, jadi ada di CPMK 23 dan CPMK 24. Jadi CPMK 23 itu mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan konsep teoritis gitu ya, konsep teoritis tentang anatomi fisiologi, kemudian tentang ilmu biomedik dasar, mikrobiologi dan parasitologi, dan patologi klinik. Sedangkan di CPMK 24 itu adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan tentang konsep anatomi fisiologi, kemudian ilmu biomedik dasar, mikrobiologi dan parasitologi, dan patologi klinik. Nah, sebelum kita lanjut ke sistem kardiovaskuler, kita akan merefleksi terlebih dahulu. Jadi, mengingat materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama, yaitu sistem apa? Endokrin. Ya, salah satu bisa menjelaskan sistem endokrin itu apa sih? Ya, Mas Gilang yang mana? Mas Gilang mau mau menjelaskan ulang. Nah, silahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi kemarin terkait sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan organ dan kelenjar dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon-hormon. Nah, hormon-hormon ini sangat berperan penting dalam kinerja organ tubuh, seperti metabolisme dan juga proses pertumbuhan tubuh. Kelenjar contohnya yaitu kelenjar hipofisis anterior dan posterior. Pada hipofisis anterior, contohnya itu ada hormon prolaktin, hormon pertumbuhan, sedangkan hipofisis posterior adalah hormon oksitosin. Baik, terima kasih Mas Gilang atas penjelasan terkait dengan sistem endokrin. Jadi kemarin sudah belajar terkait dengan sistem endokrin ya. Jadi sistem endokrin itu kaitannya dengan produksi hormon. Tadi yang dijelaskan Mas Gilang terkait dengan hipofisis anterior, kemudian hipofisis posterior. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan ke sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler itu menjelaskan tentang apa sih? Nah, ini outline-nya yang akan kita pelajari terkait dengan sistem kardiovaskuler. Nah, saya ingin tahu apa yang kalian ketahui terkait dengan sistem kardiovaskuler. Di sini tuh fungsinya tentang apa, kemudian cara kerjanya bagaimana. Kalau menurut kalian apa? Ada yang tahu? Baik Bu, saya izin menjawab. Jadi jantung itu dia berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, darah itu dia mengandung O2 yang nantinya sangat diperlukan oleh otak dan tubuh lainnya. Seperti itu. Baik, benar ya apa yang dikatakan Mas Ilman tadi. Jadi terkait dengan pemompaan darah ke seluruh tubuh, di mana nanti ada kaitannya dengan ruangan yang ada di jantung. Nah, ini adalah outline yang hari ini kita akan pelajari. Meskipun kalau sistem kardiovaskuler itu sangat luas. Nah, ini outline-nya adalah yang paling penting adalah kalian harus mengetahui letak jantung itu ada di mana, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan struktur jantung. Jadi jantung itu ada lapisan-lapisannya. Nah, itu akan kita pelajari juga. Kemudian terkait dengan ruang jantung. Tadi ruang jantung itu ada 4. Nah, itu apa saja nanti kita akan pelajari. Kemudian ada sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah tadi kaitannya dengan O2, kemudian dengan karbon dioksida. Nah, itu juga akan kita pelajari. Selanjutnya yang terakhir itu adalah macam-macam pembuluh darah. Itu ya. Baik, yang pertama itu adalah terkait sistem kardiovaskular itu apa sih? Jadi sistem kardiovaskular itu adalah organ di mana organnya itu adalah berfungsi untuk apa? Untuk sirkulasi darah. Kemudian komponennya itu apa saja? Ada jantung. Ini ya, kalau kalian lihat di gambar itu ada jantung, kemudian yang dipompa apa? Yaitu darah. Berarti ada komponen darahnya yang dia itu produksinya, yaitu berarti jantung. Kemudian jantung, kemudian ada oksigen itu ya, jadi terkait dengan komponen darah, dan ada pembuluh
darah gitu ya. Pembuluh darah itu ada vena, ada aorta. Nah, nanti kita akan pelajari fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen, jadi nutrisi. Jadi nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, yaitu yang diperlukan untuk apa? Ya, untuk proses metabolisme tubuh, gitu ya. Baik, selanjutnya yaitu kita ke letak jantung, gitu ya. Letak jantung itu kalau kalian lihat di gambar itu ada garis putus-putus warna kuning, ini ya. Putus-putus warna kuning itu adalah mediastinum. Jadi mediastinum itu adalah ruangan untuk dia menempelnya organ yang sangat penting. Salah satunya itu adalah jantung. Itu ya. Nah, itu jantung itu berada di sinistra atau dekstra? Sinistra. Siap. Ada di sinistra, berarti ada di sebelah kiri. Ya, itu ya. Jadi dia itu dari tulang dada sampai ke tulang belakang dan di antara paru-paru. Jadi sekitar 2/3-nya itu massa jantung itu terletak di sebelah kiri dari garis tengah tubuh gitu ya. Jadi ketika kita itu biasanya ada pemeriksaan fisik jantung, ya kan? Nah, itu ya, pemeriksaan fisik jantung itu kita biasanya akan memeriksa terkait dengan apex jantung, gitu kan? Apex jantung itu ketika apex berarti apex itu adalah ujung jantungnya. Ujung jantungnya ada di mana? Biasanya kalau kita mengukur terkait dengan apex jantung itu kan berarti interkosta 4 sampai 5 arah medial 2 cm. Nah, di situ adalah terkait dengan apex jantung, terkait dengan denyut jantung. Jadi, denyut jantung itu adalah sesuai dengan keadaan kita. Kalau semuanya kita berolahraga, jadi biasanya denyut jantungnya akan semakin cepat gitu dibandingkan ketika kita istirahat tidur. Nah, itu nanti yang diukur adalah terkait dengan denyut jantungnya itu berada di apex jantung ini. Gitu ya. Nah, setelah itu kita harus melihat terkait dengan membran jantung. Jadi, membran jantung itu adalah lapisan gitu ya. Lapisan kalau semuanya jantung, kalau kalian lihat di gambar, ini kan jantung utuh. Tapi kalau dibelah gitu ya, dipotong, itu ternyata ada membran jantungnya. Jadi, membran yang mengelilingi dan melindungi jantung. Nah, ternyata di membran ini ada 2, yaitu yang pertama itu adalah fibrosa. Fibrosa itu dia jaringannya itu dia padat dan dia itu tidak elastis. Jadi dia itu kayak serabut, jadi dia itu keras gitu ya. Nah, sedangkan perikardium serosa itu dia lebih tipis gitu ya, tipis kemudian lebih halus. Nah, biasanya di perikardium serosa itu ada 2 jenis, yaitu visceral sama parietal. Jadi ada 2 jenis di perikardium serosa, yaitu parietal dan visceral. Di mana di antara parietal dan visceral itu ada cairan pelumas, gitu ya. Pelumas yang dia diproduksi di antara lapisan itu. Gunanya untuk apa sih? Agar dia itu tidak terjadi gesekan. Jadi ketika dia mau memompa darah nih, jantungnya memompa darah, nah itu dia tidak ada gesekan gitu ya. Nah, itu agar dia tetap elastis gitu. Nah, selain perikardium, jadi perikardium itu kan bagian paling luar. Nah, selanjutnya itu ada lapisan jantung. Setelah perikardium itu yang paling dalam itu adalah epikardium. Dari ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Kalau epikardium itu adalah bagian luar, gitu ya, lapisan luar yang tipis dari dinding jantung. Nah, itu biasanya termasuk ke tadi di lapisan visceral sama parietal, itu ya, dia biasanya masuk ke dalam perikardium. Nah, untuk yang kedua, yang tengah itu yang bagian medial itu adalah miokardium. Nah, yang miokardium itu kalau kalian lihat di gambar yang dipotong itu adalah yang warnanya merah. Jadi dia itu adalah jaringan otot jantung. Otot jantung gunanya untuk apa? Iya, memompa. Jadi hampir 95% itu adalah miokardium. Karena apa? Merupakan dia jaringan otot jantung. Jadi gunanya itu adalah untuk memompa, gitu ya. Nah, kalau endokardium itu adalah lapisan endotelium tipis. Nah, tadi gunanya agar tidak terjadi gesekan. Gitu.
Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang adakah yang tahu berapa ruang jantung? Siapa? Ya, baik, silahkan Mbak. Baik, untuk ruang jantung itu ada 4 Ibu, yaitu ada atrium kanan, ventrikel kanan, kemudian ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Jadi benar ya tadi bahwa ada berapa? 4. Ada 4 ruang jantung. Jadi kalau kalian lihat di gambar, jadi 4 ruang jantung itu ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, yang untuk memudahkan kita membedakan mana sih yang kaya oksigen, mana yang miskin oksigen, itu adalah warnanya yang berbeda. Jadi kalian bisa lihat yang sebelah sana ya, jadi atrium kanan dan ventrikel kanan. Atrium kanan dan ventrikel kanan berarti yang berwarna biru. Ini berarti dia yang miskin oksigen atau kaya oksigen? Miskin. Iya, betul. Jadi dia adalah yang miskin oksigen. Jadi yang warna biru itu dia biasanya disebut dengan sirkulasi pulmonal. Jadi dia itu masuk dari vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian masuk ke atrium sebelah kanan, kemudian dia masuk ke ventrikel kanan, di mana atrium sebelah kanan dan ventrikel sebelah kanan itu ada katup apa namanya? Iya, ada katup trikuspid. Itu ya. Nah, kemudian ruangan yang sebelah kiri ini ya, jadi itu adalah atrium sebelah kiri dan ventrikel kiri. Berarti ini yang kaya oksigen karena warna merah. Biasanya disebut dengan sirkulasi. Jadi sirkulasi sistemik. Itu ya, sirkulasi sistemik yang kaya dengan oksigen. Nah, ini dari atrium sebelah kiri ke ventrikel sebelah kiri ada katup. Ada katup namanya katup apa? Ada yang tahu? Mitral. Ya, katup mitral itu ya. Nah, jadi di sini tadi yang sebelah kanan itu ada katup trikuspid, yang sebelah kiri ada katup mitral. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Ini terkait dengan katup jantung. Jadi tadi sudah ada terkait dengan 2 katup jantung, yaitu katup trikuspid dengan katup mitral. Nah, ada lagi yang tahu 2 katup lainnya itu apa? Ya, silahkan Mbak Syakira. Baik Ibu, untuk 2 katup lainnya selain katup trikuspid sama mitral tadi, ada katup pulmonal sama katup aorta, Bu. Baik, benar ya apa yang dikatakan Mbak Syakira tadi, ada 4 berarti semua totalnya, yaitu yang pertama ada katup trikuspid. Jadi kalau dilihat atau dipotong ya, dipotong terkait dengan jantungnya itu seperti ini, jadi posterior dan anterior. Jadi katup trikuspid tadi adalah berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, jadi di sebelah kanan. Dia itu berarti miskin oksigen. Nah, kemudian kalau tadi katup mitral itu dia ada di sebelah kiri, jadi berlokasi di atrium kiri dan ventrikel sebelah kiri. Jadi dia yang kaya oksigen. Nah, ternyata ada 2 tambahan lagi nih, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Jadi katup pulmonal itu ada sebelah sini. Jadi katup pulmonal itu adalah dia di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Jadi dia itu berarti kalau dia ada di ventrikel kanan kemudian arteri pulmonalis, berarti dia kaya oksigen atau dia yang miskin oksigen? Miskin oksigen. Iya, miskin oksigen gitu ya. Dia namanya arteri pulmonalis, berarti yang namanya arteri itu berarti dia keluar jantung, gitu ya. Jadi dia keluar jantung. Kemudian yang keempat itu ada katup aorta. Nah, berarti kalau aorta itu dia ada sebelah kiri, ventrikel kiri dan aorta. Yang namanya aorta berarti dia miskin atau kaya oksigen? Kaya. Ya, kaya oksigen, gitu ya. Jelas? Baik, sebelum kita melanjutkan di kuis, di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya. Baik Ibu, izin bertanya, apa yang mempengaruhi sistem kerja jantung di tubuh kita, Ibu?
Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Baik, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terkait dengan sistem kerja jantung kita. Jadi ada beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi terkait dengan sistem kerja jantung kita, yaitu yang pertama, kebiasaan merokok. Di sini ada yang merokok? Ya, alhamdulillah ya. Jadi kebiasaan merokok itu menjadi salah satu penyebab biasanya risiko penyakit jantung. Jadi karena apa sih? Karena zat-zat adiktifnya itu dia akan merusak pembuluh darah. Jadi biasanya kalau di hasil penelitian ya, hasil penelitian saya di tes jalan 6 menit itu biasanya mahasiswa yang merokok itu tekanan darahnya akan tinggi. Gitu. Nanti kalian bisa lihat di jurnal saya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pola makan. Pola makan itu kaitannya dengan junk food. Itu kalian kalau makan makanan junk food itu ya yang berlemak itu kan bisa menyebabkan tadi sistem kerja jantungnya karena ada plak lemaknya kan. Ada plak lemaknya yang dia mengganggu terkait dengan pembuluh darahnya gitu ya. Kemudian ada aktivitas. Itu ya, tadi kaitannya dengan kardiorespirasi ini. Semakin kita aktivitasnya itu berolahraga, maka sel yang ada di tubuh kita dan khususnya di sel jantung itu maka mitokondrianya itu akan semakin banyak. Kalau mitokondrianya itu semakin banyak, maka energinya juga akan semakin banyak. Sehingga jantung itu akan bekerja ya tidak melelahkan gitu. Kecuali kalau kalian itu nanti ketika aktivitasnya sama kalian sudah full nih. Terkait dengan pembelajaran yang ada di kampus, kemudian kalian makan, setelah makan kalian tidur. Nah, berarti kan tidak ada aktivitas kan? Nah, itu. Jadi, lebih baik kita beraktivitasnya ya kita rajin berolahraga karena tadi terkait dengan selnya, sel jantungnya yang ada tubuh kita gitu. Semakin kita itu beraktivitasnya itu semakin teratur, maka mitokondrianya juga akan menghasilkan energinya dan O2-nya itu akan semakin banyak. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah kuis. Ya, siapa yang di sini mau menjawab? Jadi membran yang mengelilingi dan melindungi jantung yang terdiri dari serosa dan fibrosa. Tadi yang materi pertama, tadi topik pertama siapa? Ya, silahkan. Baik Ibu, saya akan menjawab. Untuk membran yang mengelilingi dan melindungi jantung itu adalah perikardium. Benar atau tidak, teman-teman? Benar. Ya, benar ya, perikardium. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Baik, ini daftar pustaka yang mungkin kalian bisa menambah terkait dengan referensinya. Jadi ini adalah buku, kemudian ada tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan jurnal penelitian saya terkait dengan tes jalan 6 menit untuk apa sih? Untuk mengukur kebugaran jasmani, kemudian resting heart rate, kemudian exercise heart rate gitu ya pada mahasiswa. Nanti silahkan kalian bisa menelusuri terkait dengan hasil penelitian saya gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih ya, kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.